Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Sholawat beserta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Warto, yang saya hormati Ibu Siti Puryanti, serta teman-teman yang saya sayangi dan juga para hadirin. Perkenalkan, saya Wafa Syaida Julpa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bullying di sekolah dan pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, bullying dikenal dengan penindasan, yang berarti bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying di kalangan pelajar sampai saat ini masih saja terjadi. Lalu, mengapa demikian? Penyebab bullying bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi korban. Penyebab bullying dari sisi korban diantaranya adalah yang pertama, penampilan fisik yang dianggap berbeda dan ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Kedua, berasal dari ras berbeda yang dianggap sebagai minoritas. Ketiga, dianggap lemah dan tidak mampu melawan orang-orang di sekitarnya. Dan yang keempat, terlihat tidak mudah bergaul atau kurang pergaulan dan memiliki sedikit teman. Keempat aspek ini seringkali dijadikan bahan bully oleh seseorang atau kelompok terhadap korbannya. Sedangkan penyebab bullying dari sisi pelaku bullying itu sendiri antara lain yang pertama, memiliki masalah pribadi. Bisa jadi salah satu pemicu pelaku melakukan bullying kepada orang lain itu justru untuk menutupi masalah pribadinya sendiri. Biasanya ini dikarenakan dia tidak mempunyai teman ataupun keluarga yang bisa diajak bicara dan memberi solusi atas masalah-masalahnya sendiri. Kedua, pernah menjadi korban bullying. Dalam beberapa kasus pelaku bully, sebenarnya dia juga merupakan korban. Bahkan seringkali kejadian-kejadian seperti ini dijadikan sebuah film yang diangkat dari kisah-kisah nyata. Seperti halnya kasus pedofil, di mana seorang korban bisa menjadi pelaku di masa depannya. Begitu juga kasus bullying, di mana seorang korban bully justru bisa menjadi pelaku bullying di masa depannya. Ketiga, rasa iri si pelaku kepada korban karena ia tidak memiliki keistimewaan yang sama dengan orang tersebut. Keempat, kurangnya rasa empati. Kelima, mencari perhatian. Tak jarang si pelaku sengaja melakukan penindasan ke orang lain hanya untuk mencari perhatian. Keenam, kesulitan mengendalikan emosi ketika marah dan frustasi, sehingga dilampiaskan dengan tindakan intimidasi kepada orang lain. 7. Berasal dari keluarga yang disfungsional. 8. Merasa bahwa bullying menguntungkan. Hadirin yang saya hormati, bullying ada beberapa macam, yaitu yang pertama bullying fisik, yang kedua bullying verbal, yang ketiga bullying sosial, yang keempat cyberbullying atau perundungan di dunia maya, yang kelima bullying seksual. Adapun beberapa dampak jangka panjang maupun jangka pendek akibat bullying, yaitu yang pertama, rasa takut, stres, cemas, hingga depresi berlebihan oleh si korban. Kedua, timbul keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri.
Ketiga, kesulitan tidur, nafsu makan menurun, dan suasana hati tidak stabil dan tidak berdaya. Dan yang keempat, rendahnya rasa percaya diri, merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungannya sendiri. Korban bullying cenderung sulit terbuka, apalagi percaya pada orang lain. Hadirin yang saya hormati, bullying juga dapat memberikan pengaruh buruk pada prestasi di sekolah. Mengapa demikian? Karena apabila remaja seperti kita mengalami penindasan di lingkungan sekolah yang berlangsung cukup lama dan berturut-turut, maka akan mengakibatkan sulitnya berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran, malas untuk belajar, dan bahkan enggan untuk pergi ke sekolah. Hal ini tentu menyebabkan menurunnya nilai akademik kita di sekolah. Bullying bisa banyak terjadi di kalangan pelajar karena kurangnya pengawasan dan bimbingan orang dewasa menjadi penyebab anak memilih hal yang negatif untuk melepas stres mereka. Maraknya geng atau kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor akibat adanya bullying di sekolah. Biasanya, kelompok pertemanan ini terdiri dari anak-anak yang memiliki banyak persamaan. Pada akhirnya, kita tahu bahwa aksi bullying merupakan tindakan buruk yang dapat berdampak negatif pada korbannya. Bullying tidak sepantasnya dilakukan, apalagi dengan tujuan membuat seseorang sengsara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencegah dan mengatasi bullying ini dengan cara yang pertama, berbicara dan berkomunikasi dengan orang dewasa yang dipercaya, seperti orang tua dan guru. Yang kedua, abaikan dan hindari si pembuli. Yang ketiga, selalu bersikap tenang, tingkatkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Dan yang keempat, jangan sesekali ikuti ajakan teman untuk ikut membuli seseorang. Dan yang terakhir adalah dukung teman yang menjadi korban bullying. Be a buddy, not a bully. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.